boleh dilihat, tapi juga nggak semuanya. Nah, walaupun ini orang tua ngelihat perempuan, orang tua yang udah nggak punya nafsu, yang nggak bisa indah lagi, orang tua, nafsunya nggak gede, nggak boleh tuh namanya memandangnya sesuatu itu perempuan yang bukan mahram, tidak ada maksud tertentu, maka hukumnya haram, tidak diperkenankan. Itu orang tua yang nggak punya nafsu, yang udah loyo, nggak boleh ngelihat perempuan yang bukan mahramnya. Pertanyaannya, ampe lagi kita yang masih muda, senak boyoknya pacaran, main pandang-pandangan, ya kan? Bahasanya itu aja orang tua diharamkan. Ingat, kata-kata haram berarti dosa. Intinya, kalau kita memandang sesuatu yang bukan haknya kita, perempuan, ya kalau di Instagram mah sekelintingan mah, yang penting kalau dalam kitab hukuk, dalam kitab apa tuh, aneh malam Jumat, ya Allah, ada kisahnya. Nah, dengan ngelihat sampai menikahkan itu wanita yang udah bersuami. Tapi jangan zaman sekarang nggak bisa. Itu zaman syariatnya Nabi Daud. Tapi kalau kita melihatnya sepintas, itu emang rezeki. Tapi yang kedua kalinya disengaja, dosa. Malah jangan kedep. Kedep yang kedua kemarin tuh bilang kan ya, dosa. Kayak begitu pantengin, langsung buyarin. Jangan diinget. Kadang udah scroll mana ya berarti ya, scroll ke bawah, ya kan? Karena itu cakep, ke atas lagi, ke dia lagi. Nah, itu tidak haram. Berarti kalau haram hukumnya dosa. Sampai lagi yang masih apa yang namanya kalau orang pacaran apa? Hawian. Janganlah. Malu lah orang ngaji masa hawian. Bahasa juga nggak attitude lah. Bahasanya ente berarti nyari dalil sendiri. Oh, dosa itu. Ini hawian aneh, ya Allah Gusti. Sekarang nggak, tapi cuman aneh bilang pandangan lawan jenis dalam kitab Al-Qorib. Hawian, ya Allah, janganlah. Yang udah nikah aja, bini kita masih belum mahram, namanya harim. Oh, nah awalnya mahram karena beda mak lah. Kalau beda, kalau sama bapak nggak boleh nikah, karena jadi kawin jadinya harim. Paham tuh? Dia belum nikah, ini harim gue. Abon kayu. Apa abon kayu? Dia bilang harim. Janganlah, jangan. My wife, ya Allah Gusti, my wife. Ini orangnya kagak pada ngaji aja dablek. Mudah-mudahan pernah dengerin. Kedengeran gak sih? Ini nggak perlu pakai power, langsung kanan naik turun tuh, kedengeran tuh kan. Aneh nyobain si abang dia di rumahnya main diskotik. Nggak usah pakai power. No, cukup pakai JBL nih, JBL ya bang ini ya, apa speaker JBL ya, bukan yang kecil ya. Yang Bluetooth bisa. Jangan. Ya kembali. Baca lagi biar bisa paham, biar bisa baca kitab.
Ya, itu haram. Nah, fa in kana nadharu, fa in kana nadharu, jika pandangannya karena lihajatin kasdatin alaiha jazan. Lihat Jul, dia bengong. Ini jangan ngebayangin Kiki aja. Ya Allah, masya Allah. Oh iya. Ada nggak ada kirim? Ada. PB, powerbank. Ada. Di itu di itu nih. Di itu ada. Ada tuh, ada. Itu powerbank ada. Ya. Fa in kana nadharu lihajatin kasyahadatin alaiha jazan. Nah, jika pandangannya karena ada hajat. Nah, beda ada hajat. Hajatnya apa dulu? Seperti bersaksi atas wanita tersebut. Contoh, lelaki ini tahu ini bocah berzina. Ada hukuman namanya hukuman rajam. Rajam itu dilemparin batu. Ya, betul, dilemparin batu dengan jarak nggak sampai 5 meter. Setiap orang yang lewat itu berhak melempari batu itu. Untuk siapa? Untuk orang yang berzina. Kalau, nah ini kemarin hubungan nih sama mahram. Kalau ada perempuan, ya kan, bayi, bapaknya hasil zina, perempuannya tanya, lu kemarin hubungan dipaksa apa kepaksa apa yang nerima? Paham gak lu? Lu hubungan itu sama itu cowok dipaksa, kepaksa, apa nerima? Kalau nerima kan sama-sama suka. Kalau kepaksa ada urusannya, mau gak mau. Kalau terpaksa namanya diperkosa. Paham ya? Tuh ada lagi. Ingetannya ya, lakukannya kemancing. Nah, ini 3 hasil. Kalau dia sama-sama menikmati dan saling bertanggung jawab, anaknya bakal dipertanggungjawabkan kepada suaminya yang mengawinkan, yang berhubungan itu. Kalau sama suka dan mau bertanggung jawab. Nah, ini pun timbul hukum. Kalau yang sama-sama suka udah saling memiliki suami atau istri, ketahuan nih sama bidang hukum agama. Kalau si perempuan belum beristri atau belum bersuami, lepaslah hukuman rajam. Dosa ada dia, bertobatlah dia. Tapi seorang laki-laki yang berzina yang sudah memiliki istri itu wajib dirajam untuk menghilangkan dosa. Tapi di Indonesia pun tidak bisa begitu. Minta ampunlah sama Allah. Tapi kalau memang hukum yang sebetulnya, kalau seorang laki-laki yang sudah beristri dan berzina dengan wanita yang si laki-laki atau istri salah satunya yang udah bersuami atau beristri, dirajam. Dan hasil anaknya ikut ke ibunya, jadi binti ibu, kayak Nabi Isa alaihi salam, tanpa bapak, binti ibu. Isa alaihi salam binti Maryam. Nah, kalau kepaksa, ya kalau kepaksa tadi berarti si laki-laki yang belum nikah ini dia
berdosa nggak dirajam sih, tapi dosanya luar biasa. Dosa luar biasa. Nah, kalau emang bertanggung jawab, itu anak kembali ke bapak. Tapi kalau tidak bertanggung jawab, lalu dia kabur, umpama nih sampai dalam kitab itu kalau ini anaknya dari perempuan ini lahir, lalu gede dinikahin sama bapaknya yang kemarin ngituin perempuan itu, boleh nikah tuh anak tuh, putus nasab karena hasil perzinaan. Iya. Ini pusing gak nih? Nah, meninggalnya tadi kembali hasil anaknya zina atau apa? Bin ibu. Itu tetap binti ibu. Kalau bapak enggak, kecuali bapaknya bertanggung jawab lalu nikahin. Nah, dah aneh nggak panjang lagi deh. Nanti pusingnya teh. Udah cukup deh. Ya, nanti deh. Nanti aneh, karena itu bahaya tentang nasab. Aneh kita ke pandangan dulu. Tadi yang ngoceh-ngoceh lagi. Yang cepu lagi. Tapi insya Allah aneh dari kitab kok, nggak dari mana-mana. Tenang. Lu mau ngomongin kitab dah. Ya, jadi ada sebab. Boleh juga dokter. Maaf ya. Ada pernah dengar kan ketika pengen masuk suatu perusahaan, ada pemeriksaan sampai kemaluannya diperiksa. Pernah tuh aneh temati Nita pengen masuk ke penerbangan di Curug, dia harus pemeriksaan seluruh tubuh sampai tanya bulat. Syukurnya yang meriksa pasti laki-laki itu juga. Itu namanya ada hajat. Boleh tuh si laki-laki itu melihat kemaluan perempuan orang lain, hajatnya untuk membantu persalinan. Kelar dah tuh. Intinya fleksibel hukum agama Islam. Paham? Ya. Ya, jangan mandangin cewek orang lain. Jangan mandangin lagi. Nggak boleh. Gue udah kasih tahu, awas aja kalau masih mandangin berarti keblenger kupingnya. Ya. Berarti kan ini kan menghalangi, agama mengajarkan untuk menghalangi supaya orang itu berduaan kepada perempuan yang bukan muhrimnya. Ya. Mahram, muhrim. Jadi kalau muhrim sah dong. Ya kan? Kalau gue sama bini gue, ini muhrim gue udah muhrim, udah halal. Ya kan? Awalnya haram jadi halal. Lalu berduaan yang bukan muhrim dosa. Kenapa dosa? Karena ketika lu berkumpul berdua pasti saling memandang. Iya kagak? Ilok berkumpul kagak saling memandang. Bohong kagak? Bohong lah. Pasti ngumpul pasti mending mandang matanya. Coba agak nunduk dulu, nunduk. Ya, lihat dada. Kan begitu. Walhasil itu, maka selain jenis haram hukumnya. Makanya diharamkan hawian. Paham itu? Boleh nggak video callan? Lah boleh, kebutuhan. Kecuali emang kebutuhan kita kerja, sekolah. Lah anak buat gue cewek semua, cakep-cakep, anaknya masih manis, ya Allah, anak masih bocah. Nah, boleh nggak? Lah boleh aja. Anak kebutuhan aneh, gitu. Paham ya? Jadi hawian haram. Ini nih. Nah, ini dia nih. Nih. Ya. Tuh. Faya juzu ayan duro min kulli minhuma ila ma adal farja minhuma. Maka baginya diperkenankan melihat masing-masing dari keduanya selain bagian kemaluan keduanya. Oh, ini beda lagi, sorry, maaf ya Allah, kelewatan.
kelewatan. Ya, yang kedua. Yang kedua. Wasani nadharuhu 3. Wasani nadharuhu air rajuli ila zaujatihi. Nah, zaujatihi, zaujah. Bini lu gitu. Ya, siapa zaujah? Halal. Ya Allah, kalau nikah mandangin dia, ya Allah, pahala. Ini orang Betawi. Istri. Ya Allah. Dia boleh melihat istrinya atau budaknya. Jadi kalau kita punya budak boleh kita lihat. Budak tuh apa? Pembantu kok sekarang, tapi sekarang nggak ada budak. Nih, apa angkuli minhuma ila ma adal farja minhuma, maka baginya diperkenankan melihat pada masing keduanya. Bini ngelihat laki, laki ngelihat bini. Semuanya boleh lihat. Mau yang bulat gede, yang tinggi, yang empuk rasanya boleh lihat. Kemarin tuh saya topik bilangnya karamallahu wajhah.